Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video sebelumnya kita sudah selesai men-setup sebuah JSON server ya, dan kita sudah bisa mengaksesnya menggunakan REST client. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan sebuah validasi untuk JSON server kita. Kita akan menambahkan JWT untuk autentikasinya. Nah, di video sebelumnya ini kita sudah selesai ya, seperti ini. Kita sudah menambahkan config supaya bisa diakses menggunakan REST client. Nah, kita menjalankan dengan menggunakan node, kemudian kita panggil server.js. Kita jalankan. Nah, sebelumnya kita sudah bisa mengakses seperti ini ya. Kita panggil, ini bisa menarik datanya. Nah, kali ini kita akan menambahkan validasi supaya ketika kita mengakses data ini, kita harus melampirkan JWT-nya. Oke, ini akan kita cancel dulu ya, kita clear screen. Kita akan menggunakan beberapa library. Yang pertama, kita akan menggunakan JSON Web Token. Ini kita ketikkan aja di sini di npm.js ya, JSON Web Token. Nanti akan muncul paling atas ini, yang 901. Nanti seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal copy yang ini ya, ataupun yang bawah juga sama. Nah, copy. Nah, habis itu kita install ke sini. Kita install, enter. Ini sedang proses instalasi, sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di packetnya. Nih sudah terinstall ya. Nah, kemudian kita juga akan menginstal .env. Teman-teman tinggal ketikkan di sini .env. Nah, nanti akan muncul paling atas nih .env file untuk TypeScript, tapi bisa juga untuk JavaScript ya. Teman-teman scroll, ini bisa tinggal di copy yang ini. Copy. Kemudian kita install lagi ke sini. Paste, kita enter ya. Oke, dua kebutuhan kita tambahan sudah terinstall. Sekarang kita buka lagi server.js-nya. Nah, pada server.js kita akan definisikan, panggil ya. Kita akan buat sebuah konstanta lagi. Kita akan definisikan JWT. JWT ini kita akan require dari JSON Web Token. Kemudian kita juga akan definisikan untuk .env. Nah, kita akan ambil require dari .env. Nah, karena .env-nya belum ada, kita akan buat ya di sini. .env kita akan buat. Nah, kemudian pada .env kita akan definisikan token script-nya untuk tokennya ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, isinya teman-teman bisa ambil dari random generator password ya. Di sini ada banyak. Ini saya akan copy yang ini ya. Tinggal di copy saja dan kita tinggal paste ke sini. Nah, ini passwordnya sudah kita simpan. Kalau sudah, kita tinggal baca lagi sini ya, .env-nya kita isi. Nah, caranya, karena ini berada di root ya, kita tidak perlu mendefinisikannya, langsung aja config. Nah, berarti dia langsung mengambil posisi rootnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan juga untuk beberapa config ya. Ini sebelum middleware, kita akan setelah middleware kita akan tambahkan ya. Kita akan menggunakan body parser supaya kita bisa menangkap kiriman dari user ya ketika mensubmit sebuah konten. Kita akan mengambil server, kemudian kita akan use. Nah, kemudian di sini kita akan ambil JSON server, body parsernya kita ambil. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah function untuk generate access token. Generate access token. Nah, access token ini kita harus mengisikan usernya ke sini. Nah, kemudian kita akan mengembalikan sebuah JWT. Kita akan
sign in user, kemudian kita akan ambil proses INP. Di sini kita akan ambil ini ya, token script-nya. Nah, ini kita ambil ke sini. Nah, ini expired in-nya ini kita akan ganti menjadi 1 jam ya. Ini 1 hour juga boleh seperti ini, ataupun teman-teman ganti dengan 1800 second juga sama ya. Ini juga sama. Kalau 1H berarti 1 jam tadi. Ini sama. Kemudian kita akan buat sebuah function lagi untuk verify access tokennya. Kita akan buat juga function verify access token. Ini kita akan ambil tokennya, kemudian kita akan tambahkan di sini try catch ya. Kita akan tambahkan try catch, kemudian di sini kita akan returnkan. Kita akan ambil JWT, kemudian kita akan verify, kita akan ambil tokennya, kemudian kita ambil token script yang tadi kita definisikan. Kemudian kita akan tambahkan di sini catch-nya. Nah, kalau misalkan terjadi catch, kita akan returnkan null seperti ini ya. Nah, ini untuk verify access tokennya. Kemudian kita akan menambahkan untuk routingnya ya. Kita akan menambahkan untuk access register. Kita akan tambahkan di sini server. Kita akan gunakan method post. Nah, method post. Nah, di sini kita akan tambahkan custom routingnya. Kita akan ganti dengan API, kemudian register. Nah, sini kita akan mengambil request dan responnya. Kemudian kita akan mengambil body konstanta dari kiriman usernya ya. Nah, itu berupa username dan password kita ambil dari request bodinya. Oke, kemudian kita akan mengambil data. Kita akan buat konstanta, kita akan ambil data. Nah, data ini kita akan ambil dari router.db.get. Nah, kita akan ambil di sini user ya. Nah, nama ininya users. Kemudian ini akan kita user ini kita akan filters. Kita akan filters. Nah, filternya kita akan mengambil user. Nah, nanti user ini akan kita bandingkan ya. Kita akan bandingkan dengan user. Kita akan returnkan user dot username. Kemudian kita akan sama dengan username. Nah, kemudian di sini kita akan ambil value-nya ya. Kita akan ambil value-nya. Jadi kita akan menghasilkan data dari router. Kita ambil database-nya. Database-nya yang isinya adalah users. Kemudian kita akan filter dari beberapa yang ada menjadi user, dan kita akan bandingkan menjadi username yang kita bandingkan dengan parsing username-nya. Kalau misalkan ada, nah di sini kita akan cek jika data.length nah lebih besar daripada 0, artinya dia ada, maka kita akan definisikan username sudah ada. Nah, kemudian kita akan, kalau misalkan dia tidak ada, kita akan buat sebuah user baru. Berarti kita akan buat sebuah konstanta new user. Nah, new user ini kita akan ambil dari pertama kita akan buat ID. Kita akan ambil router db get user, kemudian kita akan value-nya, kemudian length-nya kita ambil ya. Kita akan ambil value, kemudian kita akan ambil length-nya, kemudian kita akan tambahkan dengan 1. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan username ya. Oke, kemudian kita akan update ke database-nya.
Nah, kita akan ambil router db.getUsers, kemudian kita akan push user baru, kemudian kita akan write ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta untuk tokennya. Token kita akan ambil dari generate access token. Nah, di sini kita akan definisikan beberapa saja passwordnya, tidak akan kita ambil ya. Nah, kita akan ambil ID, kita akan isi ID dari new user.id. Kemudian kita akan ambil username, kita akan ambil dari new user.username seperti ini. Nah, kemudian kita akan kembalikan res .json, kita akan kembalikan tokennya. Oke, ini untuk register ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan juga untuk login. Nah, kita akan API login. Nah, di sini kita akan ambil lagi dari kiriman body ya, username passwordnya. Kemudian kita akan mengambil hal yang sama dengan yang tadi, dengan yang atas ya. Kita akan cek nih untuk username-nya. Nah, ini kita akan ambil di sini. Untuk data, kita ambil dari tabel user, kemudian kita filter user, kemudian kita akan kembalikan username yang sama, kemudian kita akan dapatkan value-nya. Nah, kalau misalkan ini kosong, jika data .length sama dengan kosong, maka kita akan kirimkan dia sebagai username not found ya. Nah, kemudian kita akan cek nih di sini. Jika kita akan ambil data, karena data ini berupa array, kita akan ambil indeks ke-1 password tidak sama dengan password kiriman, maka kita akan kirimkan password tidak benar ya. Nah, kemudian kalau misalkan lewat, kita akan buat konstanta. Kita akan generate token, kita akan ambil ID dari data dengan indeks ke-0 dan username kita ambil di data username. Nah, kalau misalkan ini kita sudah dapat, kita tinggal kembalikan respon JSON-nya. Nah, ini untuk register dan login. Kita akan coba dulu ya. Nah, kita akan coba dulu jalankan. Oke, ini sudah jalan. Kita akan buka lagi localhost-nya. Ini kalau misalkan kita kirimkan jalan ya. Nah, kita akan gunakan post, kemudian kita akan gunakan API, kemudian register. Nah, di sini kita akan tambahkan body. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. User misalkan ini datanya. Kita akan ganti. Nah, kita akan paste ke sini ya. Ini kita akan ganti dengan pkode. Kemudian kita akan kasih password misalkan f@ssword password ya. Kita metodenya post, kemudian API register, kemudian kita tinggal kirimkan. Di sini ada error. Nah, bisa dilihat get filter not a function. Kemudian kita filter. Nah, filternya kita salah nulis ya, ini filter, nggak perlu pakai S, kita filter aja. Berarti yang ini juga salah nih. Ini juga sama. Ini kita save. Ini kita bisa ulang lagi. Ctrl C, kita clear screen. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita akan coba kirimkan lagi ini register. Kita kirimkan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah masuk kode password. Nah, ini bisa kita ambil nih tokennya. Nah, nanti kita bisa gunakan token ini untuk akses. Nah, sekarang kita akan coba juga untuk login ya, API. Kemudian kita akan login. Nah, API login kita gunakan user yang sama. Karena tadi sudah terregister. Nah, ini sudah berhasil juga kah?
kita mendapatkan tokennya. Kalau misalkan kita memiliki password yang salah, kita send, maka incorrect password. Jadi ini udah berhasil kita dapatkan ya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan validasinya di sini. Nah, berarti sekarang kita tambahkan untuk autentikasinya. Nah, kita tambahkan di sini sebuah function lagi. Kita akan tambahkan function authenticate. Nah, authenticate ini kita akan menggunakan request, respond, dan next. Ini ya, request, respond, next. Nanti request, respond, next ini kita akan ambil beberapa saja. Nah, kita akan ini aja ya. Nah, seperti ini. Kita di sini coba buat sebuah konstanta untuk out handlernya. Out and header. Nah, out headernya kita akan ambil dari request, header, kemudian kita gunakan authorization. Boleh dengan seperti ini ataupun dengan array seperti ini juga bisa ya. Nah, request, header, authorization. Kemudian kita akan ambil untuk indeks ke satunya, kita akan ambil payloadnya. Nah, seperti ini. Kita buat splitnya. Kemudian kita akan cek ya, jika tokennya itu tidak ada, maka kita akan kirimkan pesan error. Nah, tidak ada tokennya. Kemudian kalau misalkan ada, maka kita akan verify tokennya. Karena tadi sudah kita buat ya, function untuk verify token. Nah, verifikasi tokennya tadi ada di atas. Kita verify-nya di atas sudah tadi. Token kita masukkan. Nah, kalau misalkan usernya ada, nah if usernya tidak ada, maka kita akan returnkan invalid token. Nah, kalau misalkan semuanya berhasil, maka kita akan ambil request user dan kita akan tambahkan next. Nah, ini kalau misalkan semuanya terpenuhi ya. Kemudian kita akan pasangkan ke semua akses untuk rootnya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini berarti server. Kemudian kita akan use. Nah, kita akan ambil semuanya setelah root seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan autentikasinya di sini. Nah, kemudian di sini juga kita akan tambahkan request, respond, dan next-nya ya. Nah, ini harus kita next kalau misalkan dia berhasil atau tidak ada autentikasinya berhasil, berarti kita akan jalankan next-nya. Kalau tidak, dia akan berhenti di sini. Oke, kita use sebelum ke router, dia akan cek dulu autentikasinya. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan next ke akses selanjutnya. Oke ya. Ini untuk autentikasinya kita akan Ctrl C lagi. Kita akan jalankan ulang servernya. Oke. Sekarang kita akan coba akses employee-nya ya. Kita akan kita coba employee. Akses employee, metodenya get. Ini ya, kita akan send. Nah, ini kita membutuhkan token. Kita bisa login dulu ya. Kita akan gunakan API login. Loginnya kita tadi menggunakan apa? Nah, ini ya. Kita akan gunakan ini aja. Kita akan copy, kita akan coba ya. Ini kita tambahkan ke sini. Kita coba API login post, kita kirimkan. Oke, ini tokennya ada. Sekarang kita akan copy, kemudian kita ke sini, kemudian kita tinggal tambahkan outnya, kemudian kita pilih barrier token, kemudian kita paste ke sini, kita kirimkan. Nah,
Sekarang kita sudah berhasil mendapatkannya ya dengan tambahan token. Kalau tokennya tidak valid, misalkan ada underscore-nya, kita send, maka pesannya invalid token. Kalau tokennya valid, baru dia mengirimkan datanya. Oke ya, jadi kita sudah bisa menambahkan validasi, registrasi juga masuk. Kemudian kita juga bisa login untuk mendapatkan token, walaupun di sini passwordnya belum di encrypt ya. Tapi kita sudah bisa mendapatkannya. Ini hanya untuk dummy data kan, untuk simulasi, untuk mockup. Nah, jadi kita sudah menambahkan token untuk verifikasi datanya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.